Islam itu sangat kompatibel dengan semua tradisi. Hanya saja karena turunnya di Arab, yang paling tampak kompatibel adalah justru dengan Arab. Tapi Islam sholihul likulli zaman wal makan. Islam itu relevan untuk semua zaman dan semua tempat. Islam itu tidak pernah mendidik kita hanya menjadi pembicara yang baik. Karena itu di Islam dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kata Quran, ngapain kamu ngomongin sesuatu yang gak kamu lakukan sih? Penceramah itu disebutnya orang yang memberikan mau'idhah hasanah. Apa? Pembicara yang baik. Tapi bukan pelaku yang baik. Agama sebagai instrumen, suatu hari konon Abu Nawas itu berjalan di pasar pakai sorban dan pakai jubah. Kemudian ditanya dong sama orang, Abu Nawas, hukumnya ini gimana dalam Islam? Oh, saya gak tahu. Kalau hukum itu, saya gak tahu juga. Lah gimana? Kamu itu udah pakai sorban, udah pakai jubah, gak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan hukum Islam. Oh gitu. Ya udah kalau gitu, dia buka jubahnya, dia pakein ke yang nanya, dia buka sorbannya, dia pakein ke yang nanya. Hukum yang kamu tanya tadi itu apa jawabannya? Saya gak tahu. Ya kamu juga udah pakai sorban, udah pakai jubah, kok gak bisa jawabnya? Ya karena agama tuh bukan terletak di sini. Ya udah kata dia, ini sekedar saya pakai aja, kata dia pakai lagi, kemudian dia keliling di pasar. Itu sebagai kritik terhadap orang yang menganggap agama itu sebagai atribut, sebagai jargon, sebagai hal-hal yang sifatnya instrumental. Apakah Tuhan itu ada atau tidak ada? Apakah semua kita adalah makhluknya atau kita ada begitu saja gitu? Akal itu tidak akan pernah secara utuh bisa membuktikan Tuhan. Karena itu kalau kamu ingin membuktikan Tuhan secara utuh, maka kamu harus menjadi sufi. Kita menganggap kita ini makhluk manusiawi yang terspiritualisasikan. Padahal enggak, kita itu makhluk spiritual yang termanusiawikan. Kalau akalmu tidak tahu, tanyalah kepada orang yang berzikir, bukan yang berpikir. Karena berpikir saja tanpa hati itu dipermasalahkan dalam Islam. Iya kan? Walaupun seharusnya tidak kelihatan ya. tapi kalau saya terlalu gamblang kelihatan. Film Pique itu kan bilang gitu. Agama itu tidak bisa kamu lihat dari bentuk luarnya gitu. Nah, jadi akhirnya dari sana kemudian saya bilang bahwa seharusnya respect yang muncul dari pertanyaan itu. Seharusnya respect. Bukan mempertanyakan dengan kemudian punya motivasi untuk menghakimi. Betul. Dia mau masuk surga atau neraka. Karena bukan urusan kamu. Dan nomor 2, ketika kita bicara, kita mengafiliasikan diri terhadap Tuhan tertentu atau agama tertentu, pada detik itu juga penggaris yang sama itu disematkan kepada kita loh. Betul. Maksudnya segala tindak tanduk kita setelah kita mendeklarasikan itu akan diatribusikan terhadap siapa yang kita bilang kita percaya padanya. Betul. Makanya ketika ada selebriti yang nggak pernah mengasumsikan agama apapun, kemudian jatuh dalam pornografi atau kemaksiatan, ya karirnya biasa-biasa aja. Tapi seorang ustadz yang kemudian ya ampun cuman kelihatan ngechat cewek atau apa gitu, karirnya hancur. Betul. Karena penggaris yang sama begitu Anda melakukan itu, akan disematkan kepada kita, gitu dan saya rasa itu tanggung jawab yang luar biasa besar. Tapi agama memang lahir untuk itu sih kalau dalam konteks Islam, untuk mengakuntabilitaskan kamu ketika kamu bicara itu. Betul. Iya. Tapi fair-fair aja, mesti siap. Betul. Iya. Karena memang seharusnya agama itu kan memang hadir untuk mendidik manusia guna menjadi manusia seutuhnya. Iya. Karena itu problem. Misalnya dalam tradisi Islam itu Islam mengajarkan melalui Nabi Muhammad untuk kita menjadi uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu artinya contoh yang baik. Harusnya. Bukan pembicara yang baik. Tapi sekarang digeser dari uswatun hasanah menjadi mau'idhah hasanah. Jadi penceramah itu disebutnya orang yang memberikan mau'idhah hasanah. Apa? Pembicara yang baik. Tapi bukan pelaku yang baik. Tapi kalau kita bicara epistemologi dalam tradisi Islam, Islam itu tidak pernah mendidik kita hanya menjadi pembicara yang baik. Karena itu di Islam dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kata Quran, ngapain kamu ngomongin sesuatu yang gak kamu lakukan sih? Itu ada seorang kiai di daerah Pasuruan, Jawa Timur, itu Kiai Hamid namanya. Suatu hari dibawakan oleh pecintanya, anaknya yang masih kecil, anak pecintanya, kemudian dibilang, Kiai, dia ini nurut banget kalau sama Kiai. Tolong dong bilangin jangan makan permen. Soalnya giginya sudah ompong karena permen. Kata Kiainya, 3 hari lagi ya, datang ke sini lagi ya. Enggak, bilangin aja jangan makan permen. Iya 3 hari lagi ya. Oke, dia pulang. 3 hari lagi dibawa. Kamu jangan makan permen ya, kata Kiainya. Oh iya Kiai. Kemudian tapi penasaran, ngapain Kiai nunggu 3 hari lagi tinggal bilang jangan makan permen. Enggak, saya kemarin 3 hari puasa makan permen dan gula.
Karena saya juga suka makan permen dan suka makan gula. I see. Jadi saya nggak mau menasihati sesuatu yang saya tidak pernah melakukannya gitu. Jadi saya internalisasi dulu nilai itu pada diri saya. Berat karena itu agama seharusnya menjadi tanggung jawab besar. Tapi kan akhirnya sekarang agama itu menjadi instrumen, power, bahkan power. Iya. Sehingga kemudian agama sudah tidak lagi duduk pada perkara dasarnya. Yes. Sehingga kemudian agama jadi instrumen. Salah satu kritik agama sebagai instrumen, suatu hari konon Abu Nawas itu berjalan di pasar pakai sorban dan pakai jubah. Kemudian ditanya dong sama orang, Abu Nawas, hukumnya ini gimana dalam Islam? Saya gak tahu. Kalau hukum itu saya gak tahu juga. Lah gimana, kamu itu udah pakai sorban, udah pakai jubah, gak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan hukum Islam. Oh gitu. Ya udah kalau gitu, dia buka jubahnya, dia pakein ke yang nanya, dia buka sorbannya, dia pakein ke yang nanya. Hukum yang kamu tanya tadi itu apa jawabannya? Saya gak tahu. Ya kamu juga udah pakai sorban, udah pakai jubah, kok gak bisa jawabnya? Ya karena agama itu bukan terletak di sini. Ya udah kata dia, ini sekedar saya pakai aja, kata dia pakai lagi, kemudian dia keliling di pasar. Itu sebagai kritik terhadap orang yang menganggap agama itu sebagai atribut, sebagai jargon, sebagai hal-hal yang sifatnya instrumental. Sebenarnya yang buat orang berpaling dari agama atau bahkan ke agama itu sebenarnya menurut saya bukan perdebatan rasional sebenarnya, tapi contoh. Ya contoh. Jadi maksudnya, dan contoh appeal to moral gitu. Oh dia orang baik. Oh dia baik sekali, saya disentuh. Demikian juga saya sebenarnya struggle. Mohon maaf, balik lagi ke yang topik yang awal-awal. Bukannya saya tidak berani Chronicles itu dipandang sebagai teis atau ateis gitu. Tapi salah satu argumen ateisme yang menurut saya punya standing yang sangat kredibel di dunia akademik adalah problem of evil. Maksudnya begini. Kalau memang Tuhan itu punya dua karakter, maha kuasa dan maha baik, mengapa ada penderitaan yang seakan-akan tidak ada penyebabnya? Misalnya bayi lahir, langsung kena kanker, hidup menderita, terus mati. Sakit, tiap hari jerit-jerit gitu ya. Apakah A, dia punya kuasa tapi dia tidak baik, tidak mau menyembuhkan bayi itu? Ataukah B, dia mau menyembuhkan bayi itu tapi dia tidak punya kuasa? Satu dari dua atribut Tuhan itu gagal, maka dia tidak Tuhan. Dia bukan Tuhan. Saya kesulitan loh jawab itu. Jadi gini, menariknya Fridtjof Swan ketika bicara tentang Sophie perennial, itu tentang kebijakan yang sifatnya perennial, yang ada di semua tradisi dan semua agama. Itu salah satunya adalah theodice. Theodicis, Jadi pertanyaan dasar dalam semua agama, kalau Tuhan maha kuasa dan maha baik, kenapa gak semua menjadi baik-baik saja? Kenapa masih ada penderitaan? Jadi needless suffering gitu. Jadi menariknya, saya baru kemarin menemukan satu video yang indah sekali dari salah seorang pesepak bola nasional Indonesia, dari klub yang untuk orang-orang berkemampuan khusus. Orang-orang yang kakinya satu karena kecelakaan atau dari lahir dan lain sebagainya. Sesuatu yang menarik sekali. Jadi dia bersama entah siapa, mungkin adiknya. Jadi dia duduk di sofa berdua, kemudian adiknya bilang, dia pemain bola ini kaki kirinya udah ganti kaki pasangan dari lututnya. Kemudian si yang di sampingnya, yang utuh kakinya, dia bilang, bisa nggak kakinya diangkat satu sini? Kemudian kata dia, bisa diangkat satu. Kemudian dia turunin, kalau gini yang kiri ke kanan, bisa nggak? Kemudian kata dia, bisa. Terus kata dia, bisa nggak kaki dia diputar, ditaruh ke sininya, ke punggungnya, karena dia kan kakinya kaki pasangan. Kemudian kata dia pergi. Saya naikin itu ke story Instagram saya dengan pertanyaan, siapa yang sebenarnya disabilitas? Iya benar juga. Siapa yang terbatasi sebenarnya? Siapa yang sebenarnya terbatasi? Artinya, jangan-jangan kurang dan tidak kurang, cacat dan tidak cacat, itu soal perspektif kita. Kita lahir dengan perspektif bahwa manusia itu seharusnya begini. Saya paham. Jadi ada semacam egoisme di sana dalam melihat manusia secara utuh. Mungkin itu tidak terlihat egoismenya ketika kita melihat fisik, karena kecenderungan fisik manusia itu sama. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya lebih dalam lagi, misalnya tentang kecerdasan, kita kan cenderung kolonialis dalam melihat kecerdasan, dalam melihat keutuhan, dalam melihat kenormalan. Cantik itu putih hidung mancung, hitam dan hidung pesek itu bukan cantik. Begitu juga cerdas itu matematika, cerdas itu eksakta. Kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual itu bukan kecerdasan. Kamu pintar main bola itu bukan kepintaran, selama kamu tidak cerdas di matematika. Jadi jangan-jangan ada egoisme dalam melihat semua itu, sehingga kemudian kita menganggap Tuhan menciptakan seseorang itu dengan kekurangan.
Karena itu saya tidak pernah menyebut mereka orang berkebutuhan khusus. Saya selalu menyebutnya orang berkemampuan khusus. Saya paham. Maksudnya begini loh. Kalau boleh saya simpulkan ya, apa yang kita lihat sebagai seakan-akan penderitaan atau kekurangan, itu karena kita tidak tahu maksud Tuhan. Tidak fenomenologis tadi. Iya gitu ya. Maksudnya gini loh. Ya penderitaan itu bahwa orang cacat atau dia kena kanker atau apa, itu ada maksud. Ya memang secara filosofi sangat sulit untuk dibuktikan. Maksudnya gini loh, kalau Tuhan ada, mengapa ada needless suffering? Tapi kemudian bagaimana kamu bisa membuktikan itu needless? Kamu kan bukan Tuhan. Iya. Itu poinnya, maksudnya itu kan. Iya. Iya juga sih. Iya kan? That would be very difficult. Saya punya teman Sumbing. Ya, Sumbing. Iya. Oke. Tapi dia akhirnya terkenal dan menjadi pekerjaan utamanya itu adalah nyanyi dan stand up comedy. Iya, dua hal yang poin utamanya di mulut. Iya, mau ketawa nggak enak jadi. Dan dia, saya punya satu teman. Iya. Itu yang ada masalah pada tangan kirinya. Iya. Jadi tangan kirinya itu bermasalah. Kemudian saya lihat, kata saya, itu sebenarnya di teknologi kedokteran seperti sekarang itu bisa diperbaiki loh tangan kamu. Wah jangan, kata dia. Justru ini sumber rezeki saya. Iya. Jadi dia melihat saya yang cacat dalam tanda petik karena reduksi mata saya kan. Jadi ini kalau dalam generalisasi itu kan over generalisasi itu kan fallacy dalam filsafat kan. Dia kesesatan tuh mengeneralisir sesuatu. Sehingga kemudian dianggap normal itu ini bukan itu gitu. Menurut saya di sanalah problemnya, itu fallacy secara filosofis. Mengeneralisasi seolah-olah manusia itu harus begini dan begitu. Dan itu sebab utama stereotip. Orang Jawa harus begini, orang Madura harus begitu, orang Islam harus begini, orang Kristen itu harus begitu. Itu yang kemudian melahirkan stereotip-stereotip yang gak ada sebenarnya landasan fondasionalnya dalam tradisi mereka, baik itu tradisi Jawa, Madura, Islam, Kristen dan lain sebagainya. Ke satu babak yang eksistensial ya, di zaman sekarang itu kita menghadapi masalah yang di-share semua orang, yaitu climate, ekologis. Masalah climate, tadi Habib bilang itu salah satu buah dari modernitas. Betul juga sih, eksploitatif ekonomi itu lahir dari ketika orang revolusi industri kan. Jadi butuh mesin uap, butuh energi, batu bara ada di dalam tanah, maka harus diambil, ada eksploitasi, lingkungan jadi rusak. Karbon dioksida segala macam. Kritik terhadap agama-agama monoteistik dari para environmentalis adalah bahwa Kristen, Islam atau agama-agama yang lahir dari kebudayaan Abrahamik itu menganggap manusia sebagai eksepsional. Maka itu alam tidak memiliki primacy atau makhluk binatang dan tanaman itu tidak memiliki hak bahkan, karena hak dia itu hanya bergantung pada gunanya bagi manusia. Seperti itu. Maka sangat sulit sekali untuk membangun landasan etik dalam Kristen ataupun Islam yang menjustifikasi bahwa kita harus menyayangi lingkungan. Dan kemudian orang yang tidak atau mengaku diri tidak beragama bilang bahwa agama tidak berkata apa-apa terhadap lingkungan, tidak berkata apa-apa terhadap ekologi. Jawaban akan etika lingkungan itu adalah sekularisme. Seperti itu. Bagaimana Habib, menurut saya itu hal yang sulit untuk dijawab. Bagaimana Habib merekonsiliasi pandangan Islam dengan masalah eksistensial seperti masalah ekologis? Apakah ada tanggung jawab bagi orang Islam untuk menjaga planet, dan dari mana tanggung jawab itu berasal? Jadi saya pernah diundang ke beberapa komunitas dan kampus di Barat untuk berbicara tentang ini. Karena kenapa? Karena mereka melihat Islam khususnya dan tradisi Abrahamik itu memiliki landasan moral yang besar dan kuat tentang bagaimana kehidupan yang setara antara kita dengan lingkungan hidup itu sendiri. Bagaimana visi ekologi. Saya rasa masalah utamanya seperti klasik dan umumnya masalah umat beragama. Bukan pada value agamanya, tapi pada orang beragamanya. Islam itu punya visi ekologi, tapi Muslim seringkali visinya itu egologi. Oke. Kalau kita bicara ajarannya, itu clear sekali pandangan Islam terhadap lingkungan hidup. Yang paling dasar saya bilang begini. Jadi dari awal penciptaan sampai eskatologi, sampai kiamat, itu Islam itu dibentengi dengan visi ekologi. Dari awal penciptaan, Adam turun dari sorga setelah memetik satu buah. Sehingga mustahil orang masuk sorga kalau menebang ribuan pohon.
metik satu buah aja turun dari surga, apalagi nebang secara zalim pohon-pohon yang ada di bumi. Mustahil masuk surga. Kemudian di akhir soal eskatologi, Nabi katakan begini, seandainya 1 detik lagi kiamat dan ada bibit pohon di tanganmu, maka tanamlah. Ditulis tuh ya? Iya, itu hadis dari Nabi Muhammad. Dan yang paling menarik, gini, Islam itu menempatkan manusia sebagai khalifatullah fil ard. Artinya wakil Tuhan di muka bumi ini. Nah, wakil itu seolah-olah seringkali disalah tafsirkan menjadi Tuhan untuk berlaku seenaknya guna kebutuhan kita. Padahal ketika Quran itu berbicara tentang wakil atau pemimpin, itu perspektifnya adalah penjaga. Hal lain terjadi di ayat yang lain yang berbicara tentang relasi antara suami istri. Quran bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Seringkali karena pemimpin dia seenaknya kepada perempuan. Padahal maksud Quran itu laki-laki pemimpin artinya dia bijaksana dalam memimpin agar bisa tumbuh bersama. Karena itu Kementerian Agama sampai harus mengganti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu diganti terjemahannya laki-laki pelindung bagi perempuan. Padahal mau pelindung, pemimpin, terserah apa artinya, yang penting maknanya adalah perempuan itu bagian dari diri kamu. Walaupun terjemahannya diganti, tapi kalau perspektifnya gak ganti di umat Islam betul aja. Maka begitu juga ketika Quran bilang kamu pemimpin atas bumi ini, bukan berarti bumi ini diciptakan untuk kamu, tapi untuk semuanya. Bahkan Quran bilang kerusakan yang ada di muka bumi ini pasti karena kamu. Artinya apa? Modernisme itu menganggap alam semesta ini kan objek. Perspektifnya subjek objek. Alam objek, kita subjek. Kalau Quran enggak, subjek-subjek. Kalau alam rusak, yang pertama menerima kerusakan itu kamu loh. Sehingga relasi kamu dengan alam seharusnya subjek-subjek. Perlakukan alam seperti kamu memperlakukan diri kamu sebaik-baiknya. Karena alam bisa hidup loh tanpa kamu. Tapi manusia tidak bisa hidup tanpa serangga selama lebih dari 3 bulan. Jadi relasinya subjek-subjek kalau dalam perspektif Quran. Bahkan lebih agung lagi, ada perspektif teologis di sana. Quran bilang begini, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku ciptakan tanda-tandaku itu bukan hanya di Quran. Ayat itu bukan di Quran, tapi fil afaq, tapi di alam semesta. Sehingga kalau kamu merusak alam, kamu menghilangkan satu jenis ekosistem di alam, berarti satu pertanda Tuhan kamu robek. Sehingga orang semakin buta kepada Tuhan. Sehingga ada konsekuensi teologis di sana. Bahkan ada perspektif yang sifatnya spiritualis atau sufistik. Dia katakan begini, bahwa yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang berada di muka bumi ini itu bertasbih kepada Tuhan. Konon kata para sufi, itu gonggongan anjing itu artinya bersyukur gue jadi anjing gak jadi manusia. Artinya iya. Artinya gue bersyukur karena manusia lebih anjing dari anjing. Lebih anjing dari anjing. Jadi begitu juga. Saya punya cerita anekdotal tentang ini. Suatu hari saya itu punya kontrakan rumah. Di depannya ada orang Kristen melihara anjing. Di sebelahnya ada masjid. Nah, orang Kristen tuh melihara anjing, tapi anjingnya ditaruh di depan rumahnya, dan kemudian orang kampung tuh nimpukin, akhirnya ngegonggong terus dan mengganggu. Kemudian saya tegur, Bu, silahkan pelihara anjing, tapi jangan ganggu dong. Anda harus siapkan semuanya agar anjing ini tidak tersiksa dan tidak terganggu dan mengganggu. Suatu hari masjid itu bikin menggunakan mic-nya untuk sesuatu di luar kajian utama dan azan. Sehingga mengganggu volumenya kemana-mana. Saya tegur, dan kemudian orang masjid itu bilang, saya bilang, saya sih gak membeda-bedakan. Tetangga kita yang Kristen mengganggu, saya tegur karena suara anjingnya. Kamu juga saya tegur walaupun kita sama-sama muslim. Dia bilang pemilik mobil nomor B. Iya gitu-gitu lah ya. Gitu. Dan kemudian kata dia, lah kamu menyamakan suara masjid dengan suara anjing. Kemudian kata saya, lah menurut kamu gak sama? Kata Tuhan, yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard. Gonggongan anjing itu kalau kamu dengarkan bukan hanya dengan telingamu, tapi dengan hatimu, maka itu suara yang mulia. Yang seharusnya mengingatkan kita kepada Tuhan. Dia sedang bertasbih sama dengan masjid. Sehingga jangan merasa bahwa yang bertasbih kepada Tuhan, yang cinta kepada Tuhan hanya manusia. Bahkan para sufi itu menulis karya tentang betapa lebih mulianya anjing daripada manusia. Saya ngasih makan anjing sekali, anjing itu jadi baik kepada saya seumur hidup. Kita kadang ngasih makan orang seumur hidup, dia gak pernah baik kepada kita. Dia mengkhianati kita. Artinya kalau dalam tradisi doktrinal Islam itu clear soal visi lingkungan.
Tapi masalahnya itu di orang-orang dan di khutbah-khutbahnya. Kan khutbah-khutbah tentang lingkungan hidup itu tidak menjadi mainstream di tradisi khutbah dalam Islam. Iya, memang sih kalau memang masuknya agama Kristen misalnya, itu juga tidak lepas dari, walaupun dia sudah masuk sebelum kolonial, tapi juga masuk lewat kolonial, gitu ya. Dan memang dari situ ada tertulis salah satunya bahwa bumi dan seisinya itu untuk kamu kuasai, seperti itu. Maka itu menjadi justifikasi bagi orang untuk melakukan eksploitatif ekonomi. Tapi di satu sisi dalam doktrinnya sendiri memang ada kewajiban untuk menjadi penjaga, the steward of the earth. Dan kelihatannya di Islam juga ada seperti itu. Jadi intinya bahwa alam semesta itu adalah general revelation. Dari alam semesta saja, bukan melihat dari wahyu atau dari kitab suci, Anda sudah tahu ada Tuhan. Tapi kitab suci itu adalah specific revelation. Untuk tahu lebih jauh tentang pribadinya, Anda baca kitab suci. Atau mengetahui jalannya. Mengetahui jalannya. Kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku langsung dari Tuhanku. Bisa. Tapi jalan menuju Tuhan aku kenal dari Quran. Karena itu ada Tarzan, itu konon dari satu kitab berjudul Hayy bin Yaqzan, karya Ibn Tufail. Jadi Yaqzan itu kemudian disebut sebagai Tarzan. Itu cerita seorang yang menemukan Tuhan tanpa pernah membaca kitab suci. Tapi dia dirawat di hutan oleh kijang hingga kemudian besar dan dia menemukan dari melihat hutan. Konon Tarzan itu dari Hayy bin Yaqzan itu sendiri. Jadi kita bisa mengenal Tuhan dari alam semesta ini. Ada yang lebih, gak lebih sih. Maksudnya ada salah satu cara alternatif. Tadi Habib bilang, saya tahu Tuhan dari Tuhan itu sendiri. Ini defendable, sophisticated, philosophical stand. Ada yang disebut ontological argument. Mungkin Habib pernah dengar ontological argument dari Saint Anselm. Dia bisa membuktikan ada Tuhan secara logis, lepas dari bahkan dia tidak lihat apa-apa, dia hanya membayangkan. Gitu. Jadi intinya begini, kalau Anda bisa membayangkanlah sebuah entitas yang paling hebat secara maksimal, paling baik, paling berkuasa, mungkin paling ganteng atau paling indah gitu ya. Bayangkan itu gitu ya. Nah, dan bayangkan bahwa entitas yang sama juga hadir dalam dunia nyata. Otomatis entitas yang Anda bayangkan paling hebat itu dan hadir di dunia nyata, pasti kan lebih hebat dari entitas itu. Karena hadir di dalam dunia nyata itu adalah salah satu parameter kehebatan. Kalau dia hebat, dia pasti hadir di dunia nyata. Nah, kalau dia hadir di dunia nyata dan memungkinkan Anda bisa, dan itu tidak mungkin gitu, maka dia pasti hadir. Maka Tuhan itu pasti ada. Hanya dengan membayangkan seperti itu. Itu adalah argumen ontologis. Seperti itu. Kalau memang memungkinkan adanya makhluk yang hebat secara maksimal, dia pasti hadir di dunia ini. Maka dia pasti ada. Dan itu lebih hebatnya lagi, itu ditulis dalam formal logic loh. Jadi bisa dibuktikan secara matematik. Saya nggak mau ngomong tentang ini ya Bib ya, tentang bahwa itu argumen knockdown tentang Tuhan ya. Karena saya ada respect terhadap akademisi ateis juga, ada masalah problem of evil, ada masalah. Ya, itu pergumulan yang sangat luar biasa. Tapi saya cuma mau segue ke situ sedikit. Tapi saya ingin nanggap ya, kalau di Quran itu dibilang laisa kamitslihi syai'un. Tuhan itu tidak seperti yang seperti kamu bayangkan. Jadi Tuhan itu bisa kamu bayangkan, tapi Tuhan 1 inci dari bayangan terbaik kamu tentang Tuhan. Karena kenapa? Menariknya, beberapa belas tahun yang lalu, saya itu pernah menulis essay, judulnya Tuhannya Anak-anak. Jadi kata saya, itu sebenarnya Karen Armstrong juga di Sejarah Tuhan berbicara tentang itu di pengantarnya. Saya tidak pernah punya bayangan tentang Tuhan yang lebih indah dari Tuhan ketika saya kanak-kanak. Itu sungguh indah Tuhan ketika kanak-kanak gitu. Justru setelah belajar teologi, Tuhan itu menjadi tereduksi. Jadi sempit. Jadi soal hitung-hitungan, soal bahasa, soal logika. Tapi ketika saya anak-anak, saya membayangkan Tuhan itu begitu indah, begitu baik. Nah, yang tadi itu sebenarnya secara ontologis kita cukup membayangkan. Karena itu Henry Bergson itu bilang begini, bahwa imajinasi itu adalah spiritualitas yang terrasionalisasikan dan rasionalitas yang terspiritualkan. That's beautiful. Imajinasi aja itu sebenarnya cukup untuk kamu membayangkan bahwa Tuhan itu dengan segala kemaha indahan, kemaha kuasaannya, sehingga dengan imajinasi itu kamu menjadi manusia seutuhnya mengikuti jejak Tuhan. Karena itu dalam hadis qudsi salah satu perkenalan Tuhan adalah ana Arab bila ain, aku Arab
tapi gak pakai ain artinya Tuhan, Robbun dalam bahasa Arab. Dan ana Ahmad, aku Ahmad artinya Muhammad, bila mim, Ahad, Esa. Jadi puncak aku justru di kamu. Karena itu Nabi Muhammad setelah naik ke Sidratul Muntaha ketemu dengan Tuhannya, itu turun lagi ke bumi untuk hidup bersama manusia. Karena puncak itu bukan di atas tapi di sini. Jadi karena itu cerita tentang Yesus juga tentang penderitaan di dunia, pengabdian di dunia. Begitu juga Nabi Muhammad turun lagi ke dunia karena puncaknya justru ketika kita hidup bersama semuanya tapi penuh dengan kebijaksanaan. Yes. Dan kata salah seorang penyair, seandainya saya yang naik ke langit dan bertemu dengan Tuhan, niscaya saya tidak akan pernah turun. Ngapain udah ketemu Tuhan indah, turun lagi ketemu Donald Trump gitu tuh. Maka itu Bib, saya selalu sangat kritis ya terhadap orang yang bilang dia percaya Tuhan, tapi kemudian hidupnya itu mengutamakan hal-hal yang duniawi. Gitu ya, maksudnya dia ya seperti Donald Trump mungkin powernya atau kekayaannya segala macam. Kalau memang betul Tuhan seindah yang kamu katakan, kenapa nggak cepat-cepat aja ketemu Tuhan? Betul. Gitu. Kenapa masih mengutamakan hal-hal yang duniawi? Kan menurut Anda, kalau saya ke sana, saya nggak akan mau lagi turun ke dunia ini penuh penderitaan dan dosa. Prof, kata Quran, fafirru ilallah. Yeah. Kalau kamu percaya Tuhan, kenapa kamu gak bersegera menuju Tuhan? Iya dong. Dan bersegera menuju Tuhan itu jangan dibayangkan mati, tapi hidup bersama Tuhan. Minimal kan itu. Itu karena itu puncak dari spiritualitas dalam Islam. Itu menariknya. Dan ini tradisi saya rasa semua agama adalah zuhud. Artinya hidup sederhana. Karena tidak ada yang lebih megah kecuali Tuhan. Sehingga the real hidup sederhana itu hidup yang paling megah. Karena kamu hidup bersama Tuhan. Standarnya itu tinggi loh. Wow. Nggak cuma asal ngomong terus Anda bebas dari konsekuensi itu. Karena itu kata saya kalau Habib lock out itu kan kayak mustahil ya. Habib gak Islam itu kayaknya mustahil. Tapi salah satu yang bikin saya terpukau kepada kekatolikan ketika saya ketemu dengan Romo Magni Suseno. Bagaimana dengan kesederhanaan. Dan beliau bercerita bahwa celananya itu hanya 2 pasang dan itu hasil warisan dari Romo sebelumnya. Wow. Itu wow. Dan akhirnya kita respect pada apapun agamanya, meskipun secara epistemologis, ontologis agama itu kita anggap tidak benar, tapi dengan gaya hidup yang super asketis seperti itu, itu betul-betul menimbulkan respect kepada kita, sehingga kemudian toleransi itu akan muncul begitu saja kalau seandainya semua umat beragama, maka dia menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya kan. Hidup seperti yang kamu katakan. Iya, saya terpukau kepada Buddha karena cerita Buddha Secchi yang yayasan Buddha Secchi. Dia punya yayasan di puluhan negara. Membangun rumah bagi ratusan ribu orang, memberi makan bagi jutaan orang. Tapi rumah dia hanya berukuran 4 kali 3 meter. Dia hidup di sana. Kemudian kita respect kepada Paus Fransiskus karena cerita-ceritanya yang memukau gitu. Jadi respect itu muncul karena kita melihat bahwa agama itu mungkin dijalankan. Masalahnya sebagian orang tidak bisa membayangkan bahwa agama itu seolah-olah utopis, seolah-olah tidak bisa dijalankan, sehingga menganggap hari gini beragama karena tidak ada yang merepresentasikan agama itu sendiri. Karena itu puncak spiritualisme adalah zuhud, asketisme, kesederhanaan. Karena dia tidak butuh mobil dan rumah yang megah karena Tuhan yang megah. Karena itu dalam spiritualisme Islam dikatakan apa yang dibutuhkan dan apa yang hilang dari seseorang kalau dia sudah punya Tuhan, dan apa yang dimiliki oleh seseorang meskipun dia kaya raya kalau dia sudah tidak punya Tuhan. Jadi betul. Dan dari beberapa agama juga mempromosikan hal tersebut. Dalam Kristen dibilang dari buahnya kamu tahu pohonnya apa. Dari buahnya. Bukan dari perdebatan akal sehatnya atau akademisnya, dari buahnya kamu tahu pohonnya apa. Bib, pertanyaan terakhir atau topik terakhir. Nusantara, Islam masuk ke dalam Nusantara, dia harus berasimilasi dengan kejawen, wiwitan, atau di Sulawesi dengan hal yang lain. Kompatibelkah Islam dengan Nusantara? Atau haruskah kita meninggalkan local wisdom,
Nusantara atau warisan dari leluhur untuk memeluk Islam secara sempurna? Islam itu terasa kearab-araban justru karena Islam itu kompatibel dengan semua local wisdom dan menghormati serta beradaptasi dengan semua local wisdom. Saking beradaptasinya sampai kita menduga Islam itu Arab dan Arab itu Islam. Sampai kalau ada keset di Arab Saudi tulisannya Arab, orang Indonesia itu gak berani geset karena saking identiknya. Kita menganggap itu seolah-olah bahwa oh berarti Islam itu sangat kompatibel dengan Arab. Enggak, Islam itu sangat kompatibel dengan semua tradisi. Hanya saja karena turunnya di Arab, yang paling tampak kompatibel adalah justru dengan Arab. Tapi Islam sholihul likulli zaman wal makan. Islam itu relevan untuk semua zaman dan semua tempat. Termasuk Indonesia. Sebelum kita kompatibel dengan Sunda Wiwitan, Kejawen, sebelumnya ada tantangan Hindu-Buddha juga di tradisi Islam. Tapi Islam punya satu tesis utama, kata Nabi Muhammad, al-adah muhakkam. Tradisi, budaya, adat, kearifan lokal itu hukum dalam Islam. Selama dia tidak bertentangan dengan doktrin-doktrin dasar dalam Islam. Kalau bertentangan, maka kita menghormati sebagai tradisi lain. Jadi ada prinsip jurisprudensi, usul fiqh, istinbat hukum, cara penarikan hukum. Salah satunya di Islam cara penarikan hukumnya itu uruf. Uruf itu artinya mengambil tradisi dimasukkan sebagai bagian dari hukum Islam. Misalnya, apakah orang yang menerobos lampu merah itu hanya menentang hukum negara atau juga hukum Islam? Dalam Islam hukum Islam. Karena tradisi lampu merah ini baik bagi kita dan tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri. Nah, begitu juga dengan lokal wisdom yang lebih lama, baik dari tradisi Jawa, Sunda, Batak dan lain sebagainya. Karena itu pertemuan-pertemuan Islam dengan tradisi-tradisi lokal itu selalu terlihat. Islam, misalnya Islam Eropa, Islam Jawa, Islam Madura, Islam Aceh dan lain sebagainya. Karena itu Islam sebenarnya kompatibel. Karena Islam itu kan soal nilai universal yang kemudian bisa diadaptasikan, bisa di-download dengan semua hardware yang ada. Ibarat kata ini software, kita mau download dimanapun bisa gitu. Sebenarnya yang paling menarik yang beberapa waktu yang terakhir ini saya teliti bersama dengan rekan-rekan dosen di Indonesia itu adalah Islam di Sunda, di kebudayaan masyarakat Sunda kuno. Di Sunda tuh ada pepatah Islam teh Sunda, Sunda teh Islam gitu, bahwa dia kompatibel. Dan bahwa ketika dia masuk ke dalam tanah Sunda, itu di dalam masyarakat Sunda kuno itu sudah paham tentang apa yang disebut Sang Hyang Tunggal, keesaan gitu lah, walaupun tidak dinamai. Dan kemudian ketunggalan Tuhan itu kompatibel dengan monotheistic flavor of Islam. Jadi sebenarnya Islam masuk ke tanah Sunda itu sebenarnya lebih jernih daripada di daerah lain di Indonesia. Karena orang Sunda itu lebih egaliter sebenarnya dan kompatibel dengan Islam. Egalitarian itulah yang menggunakan, tadi barusan saya ngobrol dengan Profesor Anhar Gonggong, yang kemudian banyak dipakai sebagai simbol perlawanan terhadap feudalisme. Gitu loh, banyak orang mengatasnamakan Islam sebagai simbol perlawanan terhadap feodal. Itu yang menarik. Tahu bisa 2 jam lagi tuh ngobrolnya. Gitu. Tapi intinya begitu, bahwa kritik terhadap kebudayaan sebagai hal yang musyrik gitu ya. Bahwa yang sifatnya kebudayaan atau respek terhadap lingkungan atau respek terhadap sungai, gunung dan mata air itu selalu dianggap musyrik. Itu sebenarnya nggak sesederhana itu ya, Bib? Tidak, karena musyrik itu adalah soal value. Dia bukan soal tradisi. Tinggal kemudian value-nya aja digeser. Karena itu boleh nggak sedekah laut? Bagus. Karena setiap yang bernyawa dia punya potensi untuk pahala dan dosa. Kalau kita berbuat baik kepada dia, kita pahala. Kalau kita berbuat buruk kepada dia, dia dosa. Sebagaimana Nabi katakan, ketika ada seseorang perjalanan naik unta, kemudian turun, dia istirahat, kemudian dia minum dan makan di atas ontanya, kemudian kata Nabi, sebagaimana kamu butuh istirahat, onta ini juga butuh istirahat, maka turunlah, kata Nabi, dari onta itu, biarkan onta ini istirahat dan beri dia makanan dan minumannya. Begitu juga sedekah laut, bagus, dia adalah pahala, dia adalah ibadah. Yang harus diubah adalah motivasi dan tujuannya. Apakah motivasi dan tujuannya kepada selain Tuhan? Kalau dia selain Tuhan, dia musyrik. Value menyekutukan Tuhan dengan entitas. Sama kayak gini. Kenapa Islam terlihat anti terhadap seni rupa? Karena dulu seni rupa itu identik dengan berhala.
Orang dulu bikin patung itu untuk disembah. Iya. Tapi sekarang kan patung itu justru gambar itu justru kadang cara berdakwah. Bahkan wayang itu digemari oleh Sunan, para wali songo sebagai medium dakwah. Karena sangat sofistik bahwa kita ini semua bayangan, yang ada hanya Tuhan. Karena itu wayang itu menjadi media untuk dakwah yang sangat powerful. Begitu juga seni rupa lainnya. Gambar. Sekarang berapa banyak animasi-animasi yang justru menjadi media untuk menyampaikan Islam. Sehingga Islam itu soal value-nya, bukan soal instrumennya. Nah, orang seringkali pandangannya terhadap Islam itu tidak esoterik, tapi eksoterik. Sehingga yang diramaikan hanya gejala-gejalanya, hanya aspek-aspek luarannya. Padahal aspek luaran itu hanya medium saja. Sama dengan, itu kalau mau ditarik kemana-mana bisa. Sama dengan, Islam kompatibel gak dengan demokrasi? Islam gak ada urusan dengan demokrasi. Islam urusannya adalah bahwa negara itu harus dikelola untuk hajat hidup orang banyak. Mau kerajaan, demokrasi, republik, atau apapun, terserah. Yang penting dia untuk kemaslahatan rakyatnya dan hidup untuk kemudian mengabdi pada Tuhannya. Tata kelolanya demokrasi atau apapun silahkan. Nah, orang-orang eksoterik akan sering menemukan benturan-benturan dan kebuntuan-kebuntuan dalam melihat Islam. Tapi kalau kita lebih utuh melihat Islam, eksoterik dan esoteriknya, maka semua menjadi baik-baik saja. Nah, problemnya adalah Islam seringkali itu soal simbol, soal identitas di mata sebagian orang. Karena itu, kalau kita lihat tradisi-tradisi Islam yang sangat eksoterik, sangat luaran, itu biasanya tradisi Islam yang muncul dari suasana yang tidak ideal. Politik identitas. Ketika perang, misalnya perang salib melahirkan sentimen terhadap Kristen karena berada dalam tradisi itu. Jadi tinggal kemudian bagaimana pola pandang kita terhadap Islam. Nah, Islam itu bagaimana kemudian terinternalisasi dalam diri kita. Habib Jafar, terima kasih. Terima kasih atas undangannya, semoga bermanfaat. Sangat.